Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, seberapa siapkah Anda dan saya masuk di tahun 2021 ini? Kalau kita berpikir, apakah Tuhan ada bersama dengan saya di tahun 2021 ini? Dan apakah Tuhan cukup peduli dengan kehidupan saya, kebutuhan saya, dan apakah Tuhan cukup peduli untuk menuntun saya sepanjang tahun 2021 ini? Bahkan kalau Tuhan tuntun, seberapa akurat sih? Seberapa detailnya Tuhan menuntun saya di tahun 2021 ini. Nah, karena itu saya kasih judul firman Tuhan hari ini, bagaimana kita melangkah ke tahun 2021. Ya. Bagaimana kita masuk ke tahun 2021. Ya, Bapak Ibu media di belakang bisa ikutin saya. Mana saya punya oke, ya. Jadi bagaimana kita melangkah ke tahun 2021? Apakah Tuhan menyertai saya? Apakah Tuhan menyertai kita semua? Dan apakah Tuhan juga serius mau menuntun kita melewati hari demi hari di tahun 2021? Saya ingin mengajak saudara dengan judul khotbah ini. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati Anda semua pagi hari ini. Saya mulai dengan kisahnya Joshua, ya. Kalau Anda pernah baca Alkitab, ya, saya harap semua pernah, ya. Atau saudara pernah dengar cerita mengenai Yosua. Yosua adalah salah satu the next leader di zamannya Musa. Jadi Musa yang hebat itu, ya. Musa yang berdoa, laut terbelah. Musa yang pukul batu keluar air. Musa yang berdoa turun roti dari surga. Ya, Musa yang berdoa, burung-burung puyuh datang menyerahkan diri untuk dimakan sama bangsa Israel. Luar biasa pemimpinnya itu. Tapi pemimpinnya itu meninggal. Kan sudah umur 100 lebih meninggal. Sedihlah Yosua. Siapa yang pimpin kita sekarang ini? Musa yang begitu hebat, luar biasa. Bagaimana kita sekarang ini? Di tengah kegalauannya dia, di tengah duka citanya, di tengah penuh pertanyaan, tiba-tiba firman Tuhan datang pada Joshua, bangkitlah, pimpinlah bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, atau pimpinlah bangsa ini selesaikan perjalanan ini, atau pimpinlah bangsa ini menuju rencanaku semula, karena rencanaku tidak akan gagal. Jadi Joshua dipush sama Tuhan seperti itu. Didorong sama Tuhan untuk bangkit kamu sekarang. Dan Tuhan bilang, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang dialami oleh Joshua pada waktu itu. Dan ingat waktu Yesus lahir juga pesan utama, jangan takut. Nah, ingat, Yesus lahir beritahu kepada gembala-gembala, jangan takut. Pesan yang sama. Joshua itu sebenarnya melambangkan itu Yesua atau sama dengan Yesus Kristus, penebus. Ya. Nah, situasi yang baru bagi Joshua pada waktu itu, ya, situasi yang belum pernah dia alami, situasi yang musim dan waktu yang baru yang dihadapi. Ingat, Tuhan itu merubah musim dan waktu. Seperti minggu lalu kami dapat berita seorang hamba Tuhan yang kami baru lihat fotonya, satu keluarga mereka merayakan Natal tahun 2019. Tahun 2020 papanya sudah meninggal. Mereka cuma foto ibu sama anak. Apa yang saya bilang di situ? Musim dan waktu Tuhan yang atur. Nah, Joshua ada di musim dan waktu yang mana Tuhan yang atur itu. Dan Tuhan bilang, bangkit, pimpinlah bangsa ini. Karena rencanaku tidak boleh gagal. Aku punya tujuan bagi bangsa ini. Jadi musim dan waktu yang Tuhan berikan pada Joshua itu seperti kesempatan yang diberikan.
Joshua juga tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka harus terus melangkah, harus terus berjalan. Nah, hal yang sama dengan kita hari ini. Kita baru melewati tahun 2020 yang begitu bikin shock semua kita. Tiba-tiba semua kita punya rencana, kita sudah meeting strategik di awal 2020 bulan Januari, kita mau bikin semua berantakan gara-gara COVID. Hidup kita pribadi juga jadi berantakan. Rencana-rencana kita keluarga juga berantakan. Rencana-rencana gereja juga berantakan. Orang-orang yang punya bisnis juga berantakan semua. Kita baru melewati ini tahun 2020. Bahkan kita masuk sekarang 2021, kita belum tahu seperti apa itu di tahun 2021. Seperti apa nanti, apakah vaksinnya bisa berfungsi di tahun 2021? Kita belum tahu. Seperti ada musim dan waktu yang baru yang Tuhan serahkan pada kita hari ini. Sama dengan yang Joshua alami. Kita tidak tahu, kita belum pernah lewati tahun ini. Tapi rencana Tuhan tetap akan berlangsung. Tuhan punya rencana buat hidup setiap Anda dan saya. Tuhan punya rencana buat keluarga saudara dan saya. Tuhan punya rencana buat gereja ini. Pilihan kita, Tuhan serahkan musim dan waktu yang baru. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Ini kita baru melewati tahun yang betul-betul membingungkan. PHK di mana-mana terjadi. Ya, bahkan kita bekerja di rumah, punya waktu yang banyak di rumah, banyak berantem di rumah pasti. Bangun pagi lihat muka yang sama. Kamu tidak kerja kok ada di rumah gitu. Jadi masih goncang kita punya budaya hari-hari ini. Jadi, ada yang orang karena sering ketemu jadi ribut, tapi ada yang sering ketemu jadi tambah akrab. Nah, kita bisa pilih yang mana? Musim dan waktu yang baru. Kita harus membuat keputusan. Ya, kita memilih seperti apa ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ini waktu terus berjalan, Tuhan mau kita bangkit dan berjalan terus. Kita tidak tahu seperti apa tahun 2021. Yang pasti ada musim dan waktu yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat Anda dan saya. Seperti yang Tuhan berikan kepada Joshua. Kesempatan untuk melanjutkan rencana Tuhan bagi bangsa itu. Dan kesempatan juga buat kita untuk melanjutkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Keluarga kita. Sama dengan Joshua. Bahkan Joshua belum tahu musuh seperti apa yang menunggu mereka di tanah Kanaan. Kita juga belum tahu musuh seperti apa yang ada di tahun 2021. Bahkan saya dengar di CNN kemarin, jutaan PHK menanti di tahun 2021. Sekarang aja 2 jutaan. Tadi tahun ini jutaan lagi. Kita tidak punya pilihan lain. Ini kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Kita terima itu dulu ya. Jadi seperti apa yang Joshua alami, kita ngalami sekarang. Kita tidak tahu, tapi kita harus melanjutkan apa yang Tuhan percayakan. Nah, apa yang Tuhan perbuat dan Tuhan berikan pada Joshua dalam situasi itu? Kebingungan, tidak tahu harus bikin apa. Apa yang Tuhan instruksikan pada Joshua? Nah, ini yang saya mau ajak kita belajar hari ini. Kita tidak tahu 2021 kayak apa, Joshua juga tidak tahu seperti apa itu, tapi Tuhan kasih instruksi kepada dia. Nah, instruksi seperti apa yang Tuhan kasih untuk Joshua masuk ke rencana Tuhan? Apa yang Tuhan perintahkan pada Joshua untuk diberikan pada bangsa Israel? Untuk mereka bisa melewati musuh-musuh mereka. Nah, apa juga yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melewati tahun 2021 ini? Kita lihat sama-sama di Yosua 3 ayat 1 sampai 5. Oke. Saya baca ayat yang warna putih, Anda baca yang warna kuning ya. Di nomor ayatnya itu ya. Cuma 5 ayat, sedikit ayatnya ya. Joshua bangun pagi-pagi. Siapa sini yang bangun pagi-pagi? Nah, berarti Joshua Anda itu ya.
Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ya, jadi mereka diperintahkan Tuhan menjalani seluruh perkemahan yang kurang lebih 2-3 juta orang itu. Tuhan mau bahwa Yosua mengelilingi semua perkemahan itu. Di ayat ketiga dikatakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Lalu kita bisa tahu ya, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ya, ya, sebelum pasal 3 ini, Tuhan sudah kasih tahu Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu, perkatakan Taurat siang dan malam. Terus dia kasih instruksi. Jadi apa yang Joshua lakukan di pasal 3 ini adalah atas perintah Tuhan semuanya. Semua yang diucapkan di pasal 3 ini adalah perintah Tuhan yang sangat detail, yang orang Israel harus tahu dan lakukan. Jadi Tuhan mau bangsa itu masuk tetap kepada rencana Tuhan. Dia tidak mau berhenti ya. Saya percaya Tuhan juga punya rencana buat kita semua. Tuhan tidak mau kita berhenti, Tuhan juga tidak mau berhenti. Dia mau kita terus sampai pada rencananya. Dan ingat ya, untuk kita berhasil dalam tujuan Tuhan, Anda dan saya sudah dikerjakan oleh satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dia sudah mati untuk saudara dan saya, supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Pegang kuat-kuat itu. Ya, makanya kita perjamuan kudus tadi, untuk supaya kita ingat, Tuhan Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu untuk saya. Ya, karena itu Tuhan menuntun mereka dan memberi instruksi yang jelas sekali apa yang harus mereka lakukan. Bangsa Israel itu ya. Dan yang mereka lakukan supaya mereka berhasil seperti apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Nah, hal yang sama, bagaimana sih Tuhan menuntun Joshua? Bagaimana Tuhan memberi instruksi kepada Yosua? Ya. Seperti apa itu? Saya akan bagikan kepada saudara apa yang saya lihat di dalam firman Tuhan yang Tuhan mau juga kita lakukan. Nah, apa yang Tuhan perintahkan pada Joshua? Sama sebenarnya Tuhan yang sama memerintahkan kita juga untuk kita lakukan, melangkah masuk ke 2021 ini. Yang pertama, dikatakan di situ, segera setelah melihat tabut perjanjian Tuhan diangkat, ikutilah. Jadi ini ada kurang lebih 2,5 juta orang, ini lagi ngumpul semua ini. Ada sungai Yordan yang akan diseberangi. Sungainya itu lebarnya 1 kilo. Dan lagi banjir, lagi naik airnya itu. Dan arusnya cukup keras. Nah, Tuhan mau mereka seberang itu. Tapi Joshua atas perintah Tuhan bilang sama bangsa Israel, tapi jangan kamu melangkah, jangan kamu bergerak maju sebelum tabut Tuhan berangkat lebih dulu. Nah, tabut Tuhan itu apa? Tabut Tuhan itu seperti peti begitu ya. Nah, itu Tuhan pada zaman perjanjian lama, Tuhan tuh mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Itu bangsa Israel itu bangsa yang pokoknya top deh gitu ya. Tuhan tuh mau tinggal bersama-sama mereka. Nah, kalau Tuhan hadir langsung di situ, dirinya hadir pasti mati semua. Jadi dia bikin seperti bentuk peti begitu. Dia bersemayam di situ. Ya, ada kerubim di atas peti itu gambar seperti patung malaikat, dan di dalam tuh ada tongkat Harun dan lain sebagainya, itu jadi melambangkan kehadiran Tuhan.
Jadi itu tabut Tuhan itu yang pikul tidak sembarangan orang. Tidak boleh ada juga orang dekat-dekat. Kalau sentuh bisa mati langsung. Karena Tuhan membuat peti itu sebagai kehadiran Dia. Nah, perintah Tuhan pada bangsa Israel bilang begini, kamu perhatikan peti itu atau tabut itu. Kalau itu mulai diangkat dan jalan, kamu segera mengikutinya. Perhatikan di sini ayat ini ya. Jadi waktu itu perjanjian Tuhan diangkat, kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jangan duduk-duduk lagi gitu loh. Harus jalan mengikuti tabut Tuhan itu. Nah, penting di sini, tabut perjanjian Tuhan itu bukan jadi begini. Jadi bukan aba-aba 1, 2, 3 jalan, enggak. Mereka enggak tahu kapan tabut Tuhan itu diangkat. Hanya Joshua dengan Imam Lewi yang tahu kapan diangkat. Yang lain tunggu aja gitu. Dan mereka harus waspada kapan itu peti diangkat. Kapan tabut Tuhannya itu bergerak. Jadi mereka bisa aja ngobrol-ngobrol, tapi mata mereka harus awas-awas melihat kapan petinya bergerak. Mereka bisa aja dengar berita segala macam, tapi mereka harus tetap fokus kepada tabut perjanjian itu. Karena itu perintah Tuhan. Jadi mereka bisa sibuk ngurus, mungkin kasih makan anak, kasih makan ternak, tapi sekali-sekali mereka harus lihat, sudah bergerak belum itu tabut perjanjian. Jadi Tuhan sedang berikan perintah kepada mereka, perhatikan, waktu itu bergerak, kamu harus juga berangkat dari tempatmu, mengikutinya dengan benar. Nah, sekali lagi, Joshua nggak tahu kapan, bangsa Israel nggak tahu kapan tabut itu bergerak, dan tidak ada aba-aba yang khusus. Hanya mereka harus perhatikan baik-baik. Nah, apa maksudnya di situ? Seperti apa sih maksudnya buat kita hari ini mengenai tabut Tuhan? Dengar baik-baik. Tabut Tuhan itu adalah tempat Tuhan sendiri. Nah, kalau bicara mengenai Tuhan kan tidak kita lihat. Tapi bagaimana Tuhan bisa ada di hati saya? Bagaimana Tuhan bisa ada di sini? Apa yang mengotentikkan kehadiran Tuhan? Firman Tuhan. Kalau Anda punya firman Tuhan, Anda punya Tuhan. Kalau Anda punya ayat hafalan di hati saudara, Anda punya Tuhan. Kemana Anda pergi? Anda bilang, I love you Jesus. Terus pakai kalung Yesus yang berat 1 kilo, jalannya begini. Tidak ada gunanya. Tapi kalau Anda punya firman dalam hati saudara, Anda punya Tuhan. Ya, I love you Jesus. Artinya saudara mengasihi Yesus. Artinya saudara mentaati firman-Nya. Jadi kalau Tuhan bilang, perhatikan tabut Tuhan. Artinya perhatikan firman Tuhan. Engkau bisa dengar apa saja, tapi harus lihat sesuai firman Tuhan apa enggak. Engkau bisa sibuk, harus noleh lagi firman Tuhan. Sesuai enggak dengan firman Tuhan. Orang bisa ngomong apa aja. Anda baca berita apa saja. Tahun 2021 PHK jutaan sedang menanti. Anda dengar itu. Lihat firman Tuhan bilang apa. Jadi hati-hati dengan hidup kita di awal tahun ini. Apakah pandangan saya tertuju kepada tabut Tuhan atau firman Tuhan itu, atau tertuju kepada omongan orang, berita-berita yang ada? Maka, halo, dunia ini berubah sangat cepat. Berita itu datang sebentar, lain lagi beritanya. Kita punya hidup tidak bergantung pada berita, bergantung kepada tabut Tuhan itu bergerak kepada firman Tuhan. Saya challenge Bapak Ibu Saudara, satu yang teguh, tidak akan berubah, tidak akan dikurangi satu nokta pun, yaitu apa? Firman Tuhan. Apa yang Allah sudah ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Dia akan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Seperti apa contohnya? Hujan. Saya percaya di sini tidak ada yang pernah lihat hujan turun sampai di tengah gini, malas naik kembali. Nah, firman Tuhan yang sudah jatuh ke bumi seperti hujan akan memberi makan tumbuh-tumbuhan, kemudian menguap naik kembali ke atas. Demikianlah firman
yang Tuhan ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi Tuhan bilang, perhatikan tabut Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Apa aja yang Anda dengar, apa yang Anda rasa, oh mulai sakit di sini, tenggorokanku mulai panas. Jangan lihat ininya. Tabut Tuhan bilang apa? Aku dijagai Tuhan, aku dilindungi Tuhan, darah Yesus menyucikan aku. Even Anda berbuat dosa, jangan lihat dosanya. Lihat apa yang firman Tuhan sudah lakukan buat Anda dan saya. Amen. Even Anda hari ini sedang tinggal dalam dosa. Mungkin tadi malam baru habis berbuat dosa, ada di gereja hari ini. Jangan lihat perbuatanmu. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Yang tabut Tuhan, yang firman Tuhan katakan mengenai Anda dan saya. Amin. Jadi Tuhan perintahkan pada Joshua supaya bangsa Israel fokus. Mereka khawatir, kepikiran, takut dan lain sebagainya. Lihat kembali tabut itu. Biasa kita ya secara alami akan takut, khawatir mendengar berita. Tapi saya mau memilih mendengar instruksi Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel ya. Perhatikan tabut itu, perhatikan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah perintah Tuhan. Dan akan menjadi seperti itu. Ya. Mungkin saudara, seperti yang saya bilang minggu lalu, ada varian COVID yang lebih ganas sekarang. Anda dengar itu, kan ketakutan. Semakin kita lihat berita dan berita mengenai virus itu, it's okay, tidak apa-apa kita dengar. Tapi lihat, tabut Tuhan bergeraknya kemana? Apa yang firman Tuhan katakan mengenai itu? Ada teman saya kemarin waktu saya ke Amerika, saya tinggal di rumah orang ini, namanya Bucek Lee. Dia orang Indonesia tapi sudah tinggal lama di Amerika. Di LA, saya tinggal di rumah dia, jadi saya kenal betul dia ini. Berita yang dimuat di berita nasional kemarin, di salah satu berita yang nasional di Indonesia, bahwa dia sudah divaksin 20 hari. Dan seharusnya dicek antibodinya sudah terbentuk untuk melawan virus COVID itu. Seharusnya begitu. Tapi setelah 20 hari dia disuntikkan itu, dia pergi cek ke rumah sakit untuk dicek apakah ada antibodi yang terbentuk. Dia berharap antibodi terbentuk, dia sudah kebal terhadap virus corona itu. Begitu dicek, hasil laboratoriumnya tidak terbentuk antibodi terhadap virus itu. Ini kesaksian dia. Setelah divaksin. Jadi kita tidak bisa berharap pada vaksin. Berharap pada apa? Tabut Tuhan bergeraknya kemana? Kalau itu bergerak, Tuhan bilang ikuti dia. Bangun dari tempatmu, ikutin tabut itu. Artinya begini, firman Tuhan bilang apa? Ikutin itu. Kalau kita punya pikiran begini, tiba-tiba firman Tuhan ngomongnya begini, ikutin firman Tuhan. Jangan ikutin berita atau di sekeliling kita. Karena berita sekeliling kita akan berubah. Tapi firman Tuhan, tabut Tuhan tidak akan berubah. Ada amin saudara. Bahkan baru tadi pagi saya lihat ya, di Israel. Israel ini kan negara yang diberkati Tuhan. Ratusan warga Israel terinfeksi COVID setelah disuntik vaksin. Loh bagaimana kita punya pengharapan ya? Kalau baca ini kan, aduh gimana 2021 ini? Apa yang menjadi, gimana ini? Pemerintah sudah janji semua. Disinilah Tuhan bilang, lihat tabut Tuhan. Dia bergerak kemana, ikutin dia. Bukan lihat COVID-nya, bukan lihat virusnya. Kalau kita lihat virus, kita akan cemas, ketakutan, dan bisa mati sebelum waktunya. Tapi Tuhan kasih tahu, bangsa Israel, aku punya rencana bagi engkau. Aku punya tujuan dalam hidupmu. Sekalipun Musa mati, aku bangkitkan Joshua. Dengar instruksiku, perhatikan tabut Tuhan. Nah sama kita di tahun 2021 ini, kita belum kelihatan seperti apa. Tapi dengar baik-baik perintah Tuhan. Lihat firman Tuhan. Pandanglah firman Tuhan. Fokuslah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bergerak ke sini, ikutin dia.
Amin. Jadi ayat tadi berkata, bergeser dari tempatmu mengikuti firman Tuhan. Bukan mengikuti berita, bukan mengikuti angin, bukan mengikuti situasi ekonomi. Kalau mau ngomong sekarang, tidak ada satu pun yang tidak khawatir. Semua khawatir. Tapi apa yang kita bisa pegang? Apa pegangan kita? Harus sesuatu yang tidak berubah. Firman Tuhan. Ya dan amin. Coba tanya sebelah saudara, kamu punya firman apa hari ini? Ya, kalau mau punya Yesus dalam hati, punyalah firman Tuhan. Aduh Pak Deli, di mana firman Tuhannya? Itu one-to-one itu ada firman Tuhan banyak. Ya, Purple Book banyak firman Tuhan. Alkitab banyak firman Tuhan. Ya, saya di hati saya tidak pernah saya tanggalkan, tidak pernah saya lupa. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Aku tahu hari ini, besok, seterusnya saya sedang di dalam rencana Tuhan. Jadi fokus saya itu firman Tuhan. Fokus saya itu tabut Tuhan. Ya, goncangan-goncangan di rumah kita, fokus kita firman Tuhan. Ada rasa, fokus firman Tuhan. Jangan, aduh, kok jantungku iramanya aneh. Saudara fokus di sini, saudara tahu kalau jantung itu semakin saudara fokus, semakin cemas, maka akan semakin kacau hidup saudara. Tapi kalau saudara langsung cek firman Tuhan, Anda punya kuasa sebagai anak Tuhan. Tinggal pegang aja bagian tubuh yang sakit. Diberkatilah, ini jantung-jantung yang kuat, diciptakan sempurna adanya. Pelan tapi pasti ada perubahan menjadi lebih baik. Coba aja kalau Anda tidak percaya. Oke? Yang kedua, Tuhan bilang kepada Joshua, perintahkan mereka ikuti. Jadi ikutlah kepada tabut Tuhan tadi. Kedua, ikuti dengan menjaga jarak 2000 hasta. Hanya antara kamu dan tabut Tuhan itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Ya. Kemudian janganlah mendekatinya, maksudnya supaya, jadi jangan mendekati supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lewati. Kita belum tahu 2021, tanggal 10 Januari akan jadi apa, Februari jadi, kita nggak tahu. Tapi kalau kita menjaga jarak dengan tabut Tuhan, kita bisa tahu. Amin. Tuhan akan kasih tahu kita. Asal kita jaga jarak. Nah, apa sih maksudnya jaga jarak 2000 hasta itu ya? Sudah tahu, satu hasta itu segini. Dari ujung sini sampai sini itu satu hasta. Dan panjangnya kurang lebih 45 cm. Jadi makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu khawatir, tidak menambah sehasta pun jalan hidupmu. Jadi kalau kamu ada di sini khawatir gitu ya, tidak nambah lebih baik sedikit pun gitu. Hanya tetap mengacaukan aja gitu. Makanya bilang, sehastanya, 2000 hasta jaraknya. Ya, berarti kira-kira 1000 meter jaraknya. Nah, kita tidak usah fokus mengenai apa itu jarak. Ini yang dimaksud adalah konsistensi. Clear Tuhan kasih jaraknya. Artinya begini, sesuatu angka yang kita enggak berapa ya enggak, udah clear 2000 hasta jaraknya. Itu bicara mengenai konsistensi. Jadi saya sama Tuhan tuh harus jaga hubungan saya sama Tuhan. Saya harus konsisten, sedang percaya kepada firman Tuhan. Jangan imannya hari ini semangat, besok lunglai. Saya di rumah karena work from home, saya banyak urus-urus taman sekarang. Saya beli min ya, tanaman min itu saya taruh di rumah saya. Minnya itu manjanya minta ampun. Ya. Kalau saya lupa siram 1 hari, layu semua daunnya. Tapi begitu saya siram air lagi, segar lagi dia. Ini sama kayak anak Tuhan ini saya bilang ini. Manja sekali kalau Tuhan tidak jamah gitu lah. Manja sekali kalau tidak punya firman. Jadi milikilah firman Tuhan setiap hari. Jadi saya lihat ini tanaman paling manja gitu. Tapi sebenarnya kita lah gitu, kita paling lemah. Kita perlu firman Tuhan yang menguatkan kita setiap hari. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu tuh kayak min aja bilang. Ya.
Jadi ini perintah angkanya jelas gitu. Ikuti Tuhan dengan cara Tuhan. Jadi jaga jarak. Jadi begini, dia Tuhan 100% atau tidak sama sekali. Maksudnya konsisten, jangan kompromi dengan Tuhan gitu loh. Jadikan dia Tuhan. Dialah pengharapan kita. Ini bicara mengenai batasan tembok pembatas. Jadi kalau angkanya sudah jelas 2000, itu jelas batasannya. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Anda hari ini masih berbuat dosa, masih nggak benar hidupnya, berhenti main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan serius. Dia kasih batas betul, jaraknya itu jelas gitu. Tidak abu-abu. Kita perlu Tuhan setiap hari. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun kita tidak boleh kompromi. Kita tetap konsisten. Instruksi Tuhan jelas buat kita. Jaga jarak. Karena kebenaran itu clear ya. Jadi kita tidak bisa membohongi Tuhan juga. Dalam keadaan apapun. Saya mau ingatkan para saudara, dalam keadaan apapun yang saudara alami, jangan kompromi dengan dosa, tapi jaga hidup saudara baik-baik, konsisten menjaganya, dan tetap ingat, Yesus sudah mati untuk Anda dan saya. Sudah selesai dia. Nah, waktu kita terus ingat yang itu, fokus kepada itu, kita bisa survive hidup kita. Dan yang terakhir, apa perintah Joshua di situ? Ikuti dengan kuduskan dirimu. Berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kata kudus itu artinya pemisahan. Ya, dipisahkan. Di Imamat 20 ayat 26 bilang begini. Kuduskanlah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi kalau, saya hidup kudus, artinya engkau sudah dipisahkan dari dunia ini. Kamu orang terpilih, kita orang terpilih, dipisahkan, dikhususkan gitu loh. Jangan dicampur-campur lagi sama yang nggak benar. Dipisahkan. Pisahkan dirimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tahun 2021 jalan ini belum pernah kita lalui. Tapi kita bisa tahu waktu kita menjaga jarak dengan Tuhan. Itu pesan Tuhan. Kuduskan diri artinya kita ini orang yang dipisahkan, yang dikhususkan untuk mengikuti Dia dengan jarak yang betul. Dengan konsisten. Jangan hari ini dia sungguh-sungguh, besok jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, jatuh, tidak bangkit. Bete, tidak bangkit. Gereja, malas. Itu namanya tidak konsisten, tidak menjaga jarak 2000 hasta. Jarak itu pas gitu, oke, gimana hidup saya hari ini? Oke, gimana saya hari ini? Besok gimana hidup saya hari ini? Tetap gini, lusa gimana saya? Masih konsisten gak terhubung sama Tuhan? Tahun depan bagaimana? Saya masih konsisten gak saya dengan Tuhan? Jadi dijaga api kita bagaimana? Saya melayani Tuhan masih sungguh-sungguh apa enggak? Saya ikut Tuhan masih sungguh-sungguh apa enggak? Saya punya berdoa hari ini sungguh-sungguh apa enggak? Jadi dijaga betul itu maksudnya konsistensinya di situ. Nah, pengudusan itu kenapa kita perlu hidup kudus? Karena kita memang orang yang dipisahkan untuk itu. Supaya lewat hidup kita dunia mengenal siapa Tuhan itu. Artinya begini, Tuhan mau menolong kita, tapi dosa itu menghalangi kita. Makanya kita perlu kudus, perlu hidup kudus. Tuhan mau kasih tahu jalan-jalannya, tapi dosa kita menghalangi. Nah, cara berpikir, pisahkan dirimu. Jadi cara berpikir kita juga harus terpisah dari cara dunia. Jadi kalau dunia berpikir dosa dikit, oke lah, nanti minta ampun lagi. Itu kan cara, pisahkan cara berpikir seperti itu. Kamu tidak seperti itu diciptakan. Cara berkata-kata juga. Jangan sedikit-sedikit, mati sudah aku. Jangan sedikit, bangkrut aku. Pisahkan dirimu dari perkataan-perkataan itu. Itu maksudnya pengudusan. Ya.
Kemudian dalam attitude kita juga. Kita sudah dipisahkan untuk berespon benar. Saya bangga sekali sama anak-anak saya. Hana, Ica, Jeremy, kemarin waktu kami punya waktu evaluasi keluarga, tanggal 1 kemarin. Kita duduk di meja makan, ya. Kita duduk di meja makan, kita ngobrol semua, ya. Jadi hari Natal kemarin kita cross kado di rumah masing-masing, beli kado, kemudian tukar kado, udah happy. Kemudian tanggal 1 kemarin kita punya waktu untuk evaluasi keluarga. Ya, kenapa saya bilang saya bangga sama mereka? Karena mereka memutuskan untuk bertobat dari kesalahan, minta ampun sama satu dan yang lain, terus mau berubah di tahun 2021 ini. Itu keputusan yang luar biasa. Nah, kalau saudara belum pernah bikin yang begitu, hati-hati. Jangan sampai berantem dan tidak selesai. Ya. Karena waktu evaluasi itu, misalnya begini. Papa itu orangnya oke, tapi kalau sudah ngomong, tak berhenti-berhenti. Tidak mau kalah. Kapan papa nggak mau kalah? Itu waktu itu begini. Kamu yang salah. Jadi ribut, bisa ribut begitu. Nggak selesai. Ya, istri saya juga luar biasa. Dia maafkan saya. Ini attitude. Kenapa kita harus bangun keluarga seperti itu? Karena kita ini keluarga yang sudah dipisahkan, dikuduskan dari dunia. Dipisahkan oleh Tuhan. Ini keluarga untuk menjadi berkat. Berarti kita harus bangun di dalam sini. Dengan sengaja kita putuskan. Buat keputusan-keputusan untuk menuju lebih baik. Pengudusan. Memang darah Yesus sudah dikuduskan. Tapi karakter kita tuh, respon kita, attitude kita tuh harus bertumbuh hari demi hari. Nah, evaluasi keluarga di awal tahun tuh bagus sekali. Biar anakmu yang 10 tahun bisa ngomong. Papa itu, kalau aku ngomong, main HP terus. Ada yang bilang begini. Mama itu kalau saya ngomong, oh ya terus gimana? Ya terus gimana? HP terus. Anak ngomong nggak dilihat mukanya. Nah, waktu evaluasi anak tuh ngomong, tahan dan mau berubah. Peluk sama dia, sorry ya, mama janji 2021 mama nggak begitu lagi. Papa itu kalau sudah tidur, nggak bangun-bangun. Kalau sudah bangun, nggak tidur-tidur. Oke. Papa bertobat, janji untuk berubah di tahun 2022. Itu evaluasi. Papa kalau sudah marah, kata-katanya kasar semua. Gimana aku bisa ikuti contoh siapa aku ini? Nah, kalau anak sudah ngomong begitu, itu bisa tahan diam tapi asap keluar dari sini. Itulah evaluasi. Tapi siapa yang bicara sama kita? Karena kita tidak lihat punggung kita. Kita tidak rasa bahwa kita pikir kita sudah baik-baik. Tapi waktu kita buka di meja makan itu. Ya, kalau Bapak Ibu di sini yang sudah berkeluarga tidak punya meja makan, saya dorong beli meja makan. Meja makan tempat Yesus tuh makan terus kerjanya. Dan kalau lagi makan sama Yesus dapat rema banyak di meja makan. Sebagai keluarga duduk di meja makan berbicara. Ngobrol yang banyak. Karena rumah itu sebagai training ground. Kalau di rumah engkau menang, di luar juga menang. Kalau di rumah nggak bisa kontrol sikap sama kakak adik, di luar juga pasti keluar nanti itu sikap itu. Tapi kalau Anda sudah bisa mengampuni kakakmu, bisa mengampuni adikmu, bisa bilang, sorry saya salah, maka di luar juga Anda pasti bisa. Tapi kalau di rumah jagoan, di luar juga jagoan. Nah, bagaimana kita mulainya? Mulai dari rumah. Pisahkan dirimu dari dunia ini. Ya. Alkitab berkata di Roma 12 itu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Jadi gini, waktu kita berubah, kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Jadi 2021 menjadi tahun yang menyenangkan. Karena kita apa? Kita berubah, kita bisa tahu mana kehendak Allah, mana bukan. Wah, ini Tuhan sangat akurat menuntun kita.
Jadi mari kita jangan sia-siakan salib Kristus. Yesus sudah mati buat kita. Harusnya tahun ini tahun sukacita buat kita. Tahun penuh dengan pengharapan. Sekalipun berita tidak ada pengharapan, tapi Yesus tetap bisa memberi harapan buat kita. Amin. Saya tutup dengan Roma 12 ayat pertama. Dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh itu bicara mengenai respon, attitude, sikap, hubungan dengan Tuhan, jaga jarak, ya, pisahkan diri, itu bicara mengenai hidup kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bukan hanya memuji menyembah Tuhan aja, di rumah juga benar jadi suami, benar jadi istri, benar jadi anak. Itu persembahkan tubuhmu. Karena gini, saya percaya di sini even Pak Yosef pun yang lebih kakak dari saya belum pernah melihat Tuhan Yesus. Semua kita tidak pernah lihat. Semua kita tidak pernah lihat. Tapi bagaimana orang bisa melihat Yesus dari hidup kita? Mengasihi Tuhan, menjaga karakter kita, bangun relationship yang baik sama orang, berespon yang betul. Karena kita berubah, kamu akan tahu mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya buat Anda dan saya. Karena itu dia layak mendapatkan hidup Anda dan saya juga. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, haleluya. Tim musik tolong maju ke depan. Nyanyikan lagu How Great is Our God. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sing with me, how great Mari besarkan Tuhan is kita. our God. Dia layak ditinggikan. No, we'll see how great is our Sekali katakan, How great is our God. God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And go and sing, how great is our God. Oh, how great is our God.
You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Ada firman Tuhan buat di sampingnya Rizka ini. Ya, firman Tuhan bilang sama kamu begini, anakku, mataku sedang tertuju pada engkau. Ini adalah tahun jubile atau tahun pembebasan bagi engkau. Ini tahun di mana engkau akan melihat berjalan bersama dengan aku, demikian firman Tuhan. Dan sudah lama dunia ini seperti menginjili engkau. Sudah lama iblis seperti berusaha menarik engkau keluar dari rencanaku. Tapi ketahuilah, demikianlah firman Tuhan, anakku, ini tahun kelepasan bagi engkau. Aku akan menjaga engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat, sehingga tidak ada satu pun yang sanggup merebut engkau dari tanganku. Demikian firman Tuhan, aku tahu apa yang aku simpan di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan, aku memberikan pada engkau hati yang baru, roh yang baru, roh yang mentaati aku. Demikian firman Tuhan. Bahkan aku Tuhan akan membuat engkau, orang-orang bisa mengenal aku lewat hidupmu, karena aku akan memakai engkau. Demikian firman Tuhan. Saya melihat ada satu pengurapan, bahwa engkau adalah orang-orang yang sanggup, yang bisa, yang punya karunia untuk membawa begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Seperti perempuan Samaria, dia hanya menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, satu kampungnya datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, anakku, aku sungguh-sungguh memilih engkau, memanggil engkau menjadi saksiku dimanapun engkau berada. Jangan lihat masa lalu, jangan lihat yang di belakangmu, karena tahun inilah tahun kelepasan bagi engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, jaga dan lindungi anak ini Tuhan. Bahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, aku mematahkan setiap ikatan-ikatan masa lalu, berhenti dalam nama Yesus. Dan aku membebaskan dia untuk berjalan bersama dengan engkau Tuhan. Roh Kudus akan menuntun, memelihara engkau. Ketahuilah anakku, aku Tuhan yang mulai pekerjaan yang baik dalam hidupmu, akan meneruskan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan untuk jemaat ini. Setiap saudara dengar baik-baik. Tuhan katakan, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Aku Tuhan, sang penerobos itu, berjalan di depan engkau. Akulah pemimpin barisan itu, yang akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Aku Tuhan yang akan membuka ladang-ladang yang baru bagi engkau. Aku Tuhan yang akan membuka setiap tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pikirkan, rasakan, dan peluklah itu. Demikian firman Tuhan. Jangan pernah melepaskan perkataan ini, karena aku Tuhan yang berbicara kepada engkau. Aku Tuhan yang mulai pekerjaan yang baik bagi engkau. Demikian firman Tuhan. Jangan pernah izinkan keraguan sedikit pun. Teruslah matamu tertuju kepada tabut Tuhan. Pandanglah firman Tuhan itu, karena aku Tuhan berkata pada engkau, jangan khawatir anakku, karena aku yang mulai pekerjaan yang baik bagi engkau. Aku yang memelihara engkau. Bahkan aku Tuhan yang berikan musim dan waktu yang baru kepada engkau. Hari ini demikian firman Tuhan. Aku memegang engkau, dan tidak ada satu pun yang bisa merebut engkau dari tangan. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau kekuatan, memberi engkau kreativitas. Diberkatilah engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera, sebab Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Termasuk engkau yang ada di Facebook hari ini. Diberkatilah engkau. Tuhan membawa orang-orang membangun pada engkau, dan menjauhkan orang-orang yang menghancurkan engkau. Dan Tuhan memberi engkau kekuatan ekstra untuk engkau terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Dan aku Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera, sebab Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau sukacita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan, Tuhan memberkati.
Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.